Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Muhammad Jaini MPD MAG. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Haji Salafuddin MSI. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Bapak Muhammad Saifuddin MPD. Yang sangat kami hormati pula Bapak narasumber kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Bapak Aji Suryo Sumanto SPD MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Dan seluruh peserta pembekalan praktik mengajar jurusan Pendidikan Agama Islam yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembekalan praktik mengajar secara virtual. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya, marilah kita mulai acara pembekalan praktik mengajar jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan membaca umul kitab bersama-sama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kepada seluruh peserta dimohon untuk menghidupkan videonya. Kemudian mikrofonnya di-off-kan terlebih dahulu. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam kepada Bapak Dr. Haji Salafuddin MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Salahuddin. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Muhammad Jaini MPD MAG. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Aji Suryo Sumanto SPD MPD selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Dan yang sangat kami banggakan teman-teman dari jurusan PAI, Bapak Sekjur dan teman-teman, dan yang sangat kami banggakan juga para mahasiswa peserta PPL yang berbahagia. Karena kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya pada siang ini kita bisa berhimpun di sini dalam acara pembekalan praktek mengajar jurusan PAI. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan akademik yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Mahasiswa PAI adalah calon-calon pendidik. Mahasiswa PAI adalah calon-calon guru yang dengan demikian maka harus mempunyai pengalaman untuk berhadapan secara langsung dengan mahasiswa. Bukan hanya pengalaman dengan melakukan pembelajaran yang sifatnya adalah
sesuatu yang ada di dalam rekaan yang biasa kita sebut dengan peer teaching. Tapi yang kita harapkan adalah bahwa para mahasiswa itu mengalami suatu proses yang disebut dengan real teaching. Lah untuk itulah maka kita mengadakan PPL ini. Untuk itu yang pertama kami juga mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang akan mengikuti PPL ini. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan juga kepada Kementerian Agama yang dalam hal ini telah memfasilitasi kita dengan adanya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan dan sebagian di Kota Pekalongan yang kita jadikan sebagai wahana atau media untuk anak-anak melakukan PPL ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kita melalui sekolah-sekolah yang ada ini. Dan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana kegiatan pendidikan di Kabupaten Pekalongan khususnya, maka pada kesempatan ini hadir Bapak Adi Surya Sumanto selaku Kepala Bidang Dikdas ya. Nanti beliau akan memberikan uraian, memberikan paparan tentang bagaimana kebijakan pendidikan khususnya di masa pandemi COVID ini. Untuk itu pada para mahasiswa diharapkan untuk bisa menyimak dan memperhatikan, mencermati dan juga mencatat hal-hal apa yang penting yang nanti dijadikan sebagai acuan bagi para mahasiswa dalam PPL ini. Kita harapkan para mahasiswa melakukan proses pembelajaran dengan baik, sehingga paling tidak melalui PPL ini kalian bisa menempat diri, agar kalian nantinya menjadi seorang guru yang profesional. Seorang guru yang tidak hanya sekedar guru yang mengajar, tetapi adalah seorang guru yang bisa menjadi suatu panutan, atau yang biasa disebut dengan ungkapan dari guru itu adalah digugur lan ditiru. Ya, jangan sekali-kali ya bahwa guru itu dipelesetkan menjadi wakudur saru ya. Tapi kalian para mahasiswa itu nantinya akan menjadi guru yang benar-benar menjadi panutan, menjadi uswah, menjadi guru yang bisa digugur lan ditiru. Ya. Ini bisa dimiliki bila bagaimana, yaitu bila kalian mencoba menempat diri untuk memiliki kompetensi yang harus melekat pada seorang guru. Paling tidak ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian. Yang pertama kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Nah, dengan adanya hal ini ya, maka kalian nanti akan memiliki atau menjadi seorang guru yang memang adalah guru-guru yang profesional. Dan untuk itu PPL ini adalah media bagi kalian untuk bagaimana memiliki itu. Kemudian kepada para mahasiswa kami pesankan agar bisa melakukan dan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan juga mengikuti PPL itu dengan sebaik-baiknya. Jadikan ini sebagai satu media menempat dirinya. Jadikan tempat-tempat PPL ini sebagai kawah candra di muka, di mana kalian itu digembleng ya. Sehingga selepas dari itu kalian adalah benar-benar menjadi seseorang yang baru, yang mempunyai pengalaman baru yang akan diterapkan kelak nantinya ketika menjadi guru. Dan yang terakhir, kami juga mohon maaf ya, kepada Bapak Kepala Dinas selaku dalam tanda petik penguasa ya bidang pendidikan di Kabupaten Pekalongan ya, bahwa dalam hal ini kita menitipkan kepada anak-anak kami ya, kepada para mahasiswa untuk bisa mendapatkan bimbingan, dan kami juga sudah berpesan tadi Pak Kepala Dinas kepada Bapak Kepala Sekolah dan Guru Pamong ya. Jadi tadi pagi kita sudah melakukan koordinasi dan melakukan hal yang sama dengan Bapak Kepala Sekolah dan pada para Guru Pamong yang kami sudah menitipkan mereka. Dan untuk itu juga ngiras-ngirus pada kesempatan ini kami juga titip kepada Bapak yang untuk para mahasiswa itu bisa mendapatkan
kesempatan ber-PPL dan bisa mendapatkan pengalaman yang sebaik-baiknya. Kemudian kami mohonkan pada Bapak Wadik 1 untuk juga memberikan arahan, memberikan pegangan-kepegangan kepada para mahasiswa agar mereka bisa melakukan PPL dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kajur Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Haji Salahuddin MSI. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan, sekaligus membuka kegiatan pembekalan praktik mengajar jurusan Pendidikan Agama Islam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Jaini, MPD MAG, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan PAI, Bapak Dr. Haji Salahuddin MSI. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan, Bapak Ahmad Saifuddin MPD, dan yang saya sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan yang kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Dikdas Kabupaten Pekalongan Bapak Haji Suryo Sumanto SPD MPD. Tidak lupa rekan-rekan mahasiswa peserta PPL jurusan PAI yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah via online ya. Dalam acara pembekalan kegiatan PPL jurusan PAI FTIK IAIN Pekalongan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu bocah kayaknya lah sih dipaten. Bapak Kajur yang saya hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Salahuddin ya bahwa kegiatan PPL ini merupakan salah satu kegiatan akademik ya yang itu include masuk dalam kurikulum. Perlu kami sampaikan bahwa dalam struktur kurikulum di setiap jurusan itu paling tidak secara besar itu terbagi kepada dua bagian ya. Jadi kurikulum yang terdiri dari mata kuliah yang sifatnya teoritis dan yang kedua adalah mata kuliah yang bersifat terapan praktik. Kita tahu bahwa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu adalah kalau dikatakan sebagai profesi murni bisa saja dikatakan seperti itu, tapi saya mendapatkan informasi dulu ketika saya S2 bahwa guru itu semi profesi ya. Karena itu di dalam kurikulum fakultas yang mencetak calon-calon guru itu paling tidak 40% itu kurikulumnya itu bersifat terapan. Nah, dalam terapan itu banyak sekali, ya. Ada micro teaching begitu ya, kemudian ada KKN, kemudian dan salah satunya adalah PPL. Nah, jadi PPL ini merupakan salah satu mata kuliah ya yang terintegrasi include dalam kurikulum yang sifatnya terapan.
Yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa kurikulum atau kegiatan PPL ini dimaksudkan atau ditujukan untuk membekali para mahasiswa memiliki paling tidak 3 kompetensi lah. Ya semuanya bila perlu kompetensi yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Salap. Tetapi memang kompetensi profesional bisa jadi sudah diperoleh oleh mahasiswa di kampus gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis gitu ya, dan juga terapan itu sudah diperoleh di kampus. Tetapi untuk menjadi calon guru yang bagus, yang baik, tidak hanya kompetensi akademik yang harus dikuasai, tapi tadi kompetensi pedagogik ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, bahkan ada kompetensi-kompetensi lain ya, yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik itu tidak hanya cukup mengandalkan micro teaching, yang itu hanya dilaksanakan 1 kali dalam seminggu, ya, tetapi istilahnya itu harus lama. Artinya mahasiswa harus punya experience, harus punya pengalaman. Nah, pengalaman pun ya itu harus betul-betul diperoleh dari lapangan dan betul-betul diperoleh oleh di bawah bimbingan ahlinya, yaitu kepala madrasah dan guru pamong dan juga yang lainnya. Nah, oleh karena itu PPL menjadi penting ya, rekan-rekan mahasiswa, PPL menjadi penting untuk membekali mahasiswa paling tidak membekali kompetensi pedagogik ya, sosial, kepribadian dan sebagainya. Nah, memang istilahnya kompetensi pedagogik barangkali sudah sebagian diajarkan atau diperoleh di kampus, tetapi banyak juga kompetensi pedagogik lainnya yang memang harus diperoleh di lapangan. Terlebih kompetensi sosial, kepribadian, disitulah akan diuji. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa bisa berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan karyawan, berinteraksi dengan anak didik yang sebenarnya, kelas yang sebenarnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan dalam kali ini adalah saya ingin atau menginginkan ya bahwa kegiatan KKN atau kegiatan PPL ini semuanya berbasis produk. Jadi pada masa revolusi industri 4.0 ini itu semua terukur. Nah, salah satu ukurannya itu adalah outcome. Outcome itu adalah produk. Jadi lembaga pendidikan ini, proses kegiatan ini tidak hanya output sekarang itu yang harus dinilai, tetapi outcome-nya itu. Jadi produknya itu apa? Jadi proses kegiatan PPL itu kalau bisa menghasilkan produk yang jelas. Apakah itu media pembelajaran, tutorial metode pembelajaran, yang itu semuanya dihasilkan dari riset di lapangan. Makanya impian kami terkait dengan KKN dan PPL terintegrasi itu sebenarnya ingin sekali segera kami realisasikan. Jadi bagaimana kegiatan PPL itu juga terintegrasi dengan riset. Saya kira itu 3 poin yang ingin ada para mahasiswa. Kemudian terakhir, ya, barangkali kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Salap, yang sudah berkenan menerima anak-anak kami kelas yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajur, Pak Sekjur, ini dari pagi sampai sekarang luar biasa kerjanya. Tapi tetap jaga imun Pak Kajur, Pak Dr. Salap, Pak Saifuddin. Insyaallah. Jadi jaga imun. Jaga imun dan tetap sambil guyon begitu ya. Imun padat. Yes, terima kasih kepada para pengelola juga yang sudah istilahnya mengawal ya kegiatan PPL. Jadi PAI ini adalah jurusan yang jurusan terbesar ya yang ada di FTIK, dan tentu jumlahnya mahasiswanya juga paling banyak. Oleh karena itu mohon sekali lagi kepada mahasiswa, manfaatkan kegiatan PPL ini sebaik mungkin
apa istilahnya, sehingga kegiatan PPL ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya kira itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan PPL jurusan PAI FTIKN Pekalongan secara resmi kami buka. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang pas. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Jaini, MPD, MAG. Baik, acara selanjutnya adalah materi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, yaitu tentang kebijakan Dinas Pendidikan tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang dasar Bapak Aji Suryo Sumanto, SPD, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Masuk enggak suaranya, Pak? Halo. Masuk, Pak. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam, para mahasiswa peserta PPM Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan, semester gasal tahun 2021-2022. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya. Di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yang sangat baik dan sangat mulia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan tetap istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, mohon izin dan perkenan mewakili Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Kami mencoba bergabung dengan panjenengan karena kebetulan sesuai dengan agenda yang telah diadakan oleh IAIN Pekalongan untuk pembekalan praktek mengajar siang hari ini, kita tidak bisa bertemu langsung, Pak ya. Kita cukup pakai virtual. Ini satu memang harapan dari pemerintah, apalagi kita pada masa pandemi COVID-19 ini bukan main. PPKM-nya kita hari ini terakhir, Pak. Tanggal 9 Agustus kita terakhir di level 4. Mudah-mudahan nanti malam Pak Jokowi mengumumkan tidak ada perpanjangan lagi, Pak. Ya. Kalau perpanjangan terus nanti penaltinya kapan? Tidak ada penaltinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita sehat terus, Pak ya. Artinya tetap tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, peningkatan imun perlu, dan kita hendaknya memang hindari stres yang berkepanjangan. Tapi kalau kita lihat kalau malam-malam gelap gulita, Pak. Depan rumah saya itu bukan main, gelap gulita seperti mau perang. Hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan sedikit sharing tentang kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nuwun sewu, bisa di-share screen, Pak? Materi saya. Nanti. Share screen, kan? Bapak sudah kami jadikan co-host, jadi bisa share screen mandiri. Minta dibantu ya. Oh, nggih. Satu, ya. Nanti
Sudah Pak ya? Ini non saya pesertanya berapa Pak, mahasiswanya Pak? Ada berapa Pesertanya yang 290. Tapi yang gabung 260-an. Sudah terjadwal di beberapa sekolah Pak ya, di kota dan kabupaten Pekalongan Pak ya? Semuanya ada 29 sekolah. Oh, 29 di kota dan kabupaten. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada tingkatan jenjang SMP Pak ya? Pada tingkat jenjangnya jenjang SMP. Oke, okay. Sudah bisa enggak itu operatornya? Lagi disambungkan. Masih disambungkan. Jadi pada intinya adik-adik mahasiswa, kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini kita mengikuti aturan dari pemerintah. Intinya di setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, kita punya satuan tugas gugus COVID. Beliau-beliau ini yang menentukan. Artinya kegiatan-kegiatan masyarakatan termasuk diantaranya adalah kegiatan pembelajaran yang berada di sekolah-sekolah. Poin yang penting pada saat pandemi COVID-19 ini adalah menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan para anak didik maupun guru kita. Terima kasih, sudah mulai. Ya. Next kedua. Di antaranya, yang pertama dulu, yang Mas Nadine. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu telah merilis sebuah gagasan baru sejak beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Nah, gagasan ini berisi 4 pokok kegiatan pendidikan yang diantaranya meliputi tentang 1 USBN, ujian sekolah berstandar nasional, kemudian ujian nasional. Yang nomor 2 ini itu sejak tahun 2020 sudah kita tinggalkan, tetapi ujian sekolah berstandar nasional, ujian ini dilaksanakan oleh masing-masing institusi. Dalam hal ini adalah oleh sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang memang ini harus disiapkan oleh setiap guru yang akan mengajar atau akan berdiri di depan kelas. Kalau kita lihat yang kemarin-kemarin itu, RPP ini terdiri dari beberapa lembar rencana pembelajaran sekarang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Pak Nadiem Makarim, ini disederhanakan, RPP ini bisa diwujudkan dalam bentuk 1 lembar persiapan mengajar. Kemudian yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPB sistem zonasi yang 3-4 tahun ini sudah kita laksanakan. Dan terakhir kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan baik di tingkat SD maupun di tingkat SMP, karena itu yang menjadi kewenangan kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, sedangkan yang tingkat SMA maupun SMK itu wewenang provinsi dan sudah kita selesaikan. Next. Selanjutnya berkenaan dengan Merdeka Belajar itu sendiri, ini hakikatnya adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk menciptakan sistem dan budaya pembelajaran dan pengajaran yang lebih efektif, proaktif, kreatif, inovatif, mandiri, konseptual, dan emansipatoris, serta senapas dan dibangun dengan perubahan global dunia pendidikan yang saat ini bertema Education 4.0. Jadi memang khususnya untuk adik-adik mahasiswa, bahwa perubahan global yang terjadi di dunia khususnya di bidang pendidikan sekarang bukan main perkembangannya. Beda mungkin pada zamannya saya, Pak Dekan maupun Pak Ketua Jurusan, belum ada yang namanya
model kita pembelajaran sistem online, menggunakan Google Meet, menggunakan macam-macam. Kita waktu itu memang masih kuno pembelajarannya. Tapi ya alhamdulillah Pak Dekan dan Pak Ketua Jurusan ya, kita juga jadi manusia pilihan, bukan manusia yang instan. Tapi mudah-mudahan adik mahasiswa dengan perkembangan teknologi yang semacam ini, kita akan menjadi satu insan manusia yang sangat lengkap, sangat berguna, sehingga kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa terhadap anak-anak bangsa ini bisa tercover dengan baik. Selanjutnya, Mas. Berkaitan dengan Merdeka Belajar, maka orientasi untuk Kemendikbudristek itu sudah melaksanakan kegiatan berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat prosedural yang di dalamnya berisi tentang administrasi yang notabene itu biasanya menghambat efektivitas dan esensi pembelajaran, itu sudah mulai dipangkas, sudah mulai disederhanakan, sudah mulai dibuat menjadi efisien dan efektif, sehingga tidak melulu menjadi satu kerja daripada seorang guru dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, kami mohon nanti adik-adik mahasiswa ketika sudah berada di lingkup instansi yang menjadi jatah panjenengan di masing-masing sekolah, ini hendaknya segera menyesuaikan diri. Sehingga apapun yang dilakukan itu sesuai dengan aturan ataupun kebijakan yang memang menjadi semacam program khusus dari pihak Kemendikbudristek. Selanjutnya, kita sudah mengenal beberapa konsep dan metode pembelajaran yang memiliki tendensi ke arah kemerdekaan belajar. Sebetulnya ini sudah bisa dikuasai oleh adik mahasiswa. Seperti student-centered learning, artinya bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Tidak lagi pada teacher-centris, artinya guru yang bertindak di depan kelas merupakan satu subjek utama, ya. Jadi ketika guru itu berada di depan kelas, maka ya hendaknya dengan anak didik atau peserta didik ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi saling asuh, saling memberi, ya, sehingga betul-betul pelaksanaan learning atau pembelajaran di kelas itu menjadi hidup. Termasuk juga CTL atau contextual teaching and learning, kemudian independent learning, emancipatory learning, innovative teaching, dan lain-lain. Yang ini hendaknya memang sudah dikuasai oleh dari mahasiswa dalam rangka untuk berjalan menuju ke praktek pengalaman mengajar di sekolah masing-masing. Semua prinsip pembelajaran yang ada ini memang penting untuk dilaksanakan. Hanya memang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita juga tidak harus melulu memaksakan satu sistem untuk dilaksanakan. Tetapi tidak kita lihat situasi dan lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Ya. Kita lihat lingkungan siswa, kemudian lingkungan sekolah, kemudian beberapa sarana prasarana yang menunjang pada saat pelaksanaan pembelajaran. Di antaranya, prinsip pembelajaran itu pelaksanaannya memang sudah diprioritaskan pada saat masa pandemi COVID-19 semacam ini. Sehingga apapun yang terjadi, adik-adik mahasiswa perlu segera menyesuaikan diri. Sehingga prinsip dari peserta didik yang tadinya diberitahu oleh guru itu akan diarahkan menuju ke peserta didik yang mencari tahu. Itu sebetulnya hakikat daripada Merdeka Belajar itu sendiri. Next, Mas, ganti. Ya. Jadi selama ini kan anak atau siswa itu menunggu dari Bapak Ibu guru yang berada di depan kelas, ya, pada saat pembelajaran. Pada kegiatan Merdeka Belajar ini, itu kita ubah. Dari yang tadinya anak didik itu kita beritahu, maka
peserta didik itu hendaknya mencari tahu setelah kita memberikan satu konsep utama materi pembelajaran yang akan kita berikan. Sehingga prinsip next Mas, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Next ganti. Sekali lagi, kalau yang tadinya berpusat pada guru atau teacher sentris, sekarang kita ubah. Merupakan satu penggabungan daripada guru dan siswa untuk kita jadikan sumber belajar. Sehingga kita hilangkan prinsip bahwa guru sebagai satu-satunya sumber belajar itu menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Itu yang diharapkan dari Merdeka Belajar ini. Lanjut. Sehingga dari mahasiswa perlu kita ketahui juga bahwa sebetulnya pembelajaran itu sebetulnya tidak melulu dilaksanakan di bangku sekolah. Kita bisa juga memanfaatkan pembelajaran itu bisa di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat. Ya, jadi kalau bisa kita gabungkan, ya, tempat pelaksanaan pembelajaran baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat, insya Allah complicated. Artinya betul-betul penguasaan yang didapat oleh siswa-siswa kita itu akan semakin lengkap. Ya. Selama ini kita akan punya satu image bahwa yang namanya pembelajaran itu ya berada di sekolah. Kalau sudah selesai sekolah ya selesai. Itu tidak demikian. Apalagi pengalaman dari pembelajaran online pada masa pandemi COVID ini itu betul-betul sudah mulai dirasakan baik oleh siswa maupun orang tua serta pihak guru. Sehingga next Mas, prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas, itu wajib kita ketahui. Jadi siapapun itu yang memang punya satu gagasan ataupun materi yang bisa menunjang pelaksanaan pembelajaran di sekolah, itu ya kita saling share, saling memberi ya. Jadi tidak melulu Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa bahwa guru adalah merupakan sumber utama dari segala kegiatan pembelajaran. Hingga prinsipnya sekarang pada siapa saja bisa jadi guru, siapa saja bisa menjadi peserta didik, dan dimanapun itu adalah kelas. Jadi tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar sekolah, dalam hal ini adalah di rumah bisa, maupun di masyarakat bisa. Nah, next. Sehingga adik-adik Asma, saya kira generasinya sudah generasi multimedia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di beberapa sekolah di Kabupaten Pekalongan itu memang sudah kami berikan semacam pedoman bahwa pelaksanaan pembelajaran itu diantaranya bisa menggunakan kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasi. Karena apapun zaman sekarang kan cuma teknologi canggih, sehingga anak-anak kita ya jangan sampai lagi kita bawa ke pembelajaran yang kuno, pembelajaran yang masa lalu. Mereka sudah lebih canggih, sudah lebih komplit memanfaatkan segala sumber media yang ada, ya, baik mungkin lewat televisi, kemudian lewat Android-nya, dan beberapa macam-macam yang bisa kita berselancar di dalamnya. Selanjutnya, setelah kita ketahui tentang merdeka pembelajaran ini, adik-adik mahasiswa, perlu kami sampaikan bahwa sejak Maret tahun 2020, ketika
pandemi COVID-19 itu melanda negara kita, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan berdasarkan arahan dari Satuan Tugas Gugus COVID-19 Kabupaten maupun dari tingkat provinsi dan pusat, pembelajaran kita menggunakan sistem online. Dimaksudkan bahwa apa yang tadi saya sampaikan di depan, kita lebih mengutamakan tingkat keselamatan, kesehatan, dan keamanan para siswa-siswa kita dan guru-guru kita. Sehingga skenario pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, itu yang pertama, kalau memang zonanya merah, karena COVID itu kan ada tingkatan zonanya, zona merah, zona orange, kemudian zona orange, dan zona orange, zona kuning, dan zona hijau. Tetapi pada prinsipnya kita jadi 3 skenario. Kalau misalnya penyebaran COVID-19 ini semakin meningkat dan bagi kesehatan, maka masa belajar dari rumah diperpanjang kembali sampai kita menunggu perkembangan kondisi situasional penyebaran COVID-19. Nah, sampai saat ini, ya, sampai hari ini yang sebetulnya tahun ajaran baru 2021-2022 itu harusnya sudah mulai pelaksanaan tahun ajaran baru di tanggal 12 Juli, tetapi ini tanggal 9 Agustus belum ada satupun sekolah tingkat negeri maupun swasta di Kabupaten Pekalongan yang kami berikan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Semisal kok di lapangan terjadi ada yang mencoba berani melaksanakan PTM, itu berarti di luar tanggung jawab kami. Jadi kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan tetap komit pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, seandainya kondisi penyebaran COVID-19 ini menurun, maka sekolah masuk dengan pengaturan khusus bergantian, sistem shifting, ya. Artinya separuh kita masuk, separuh lagi siswa-siswa kita berada di rumah. Jadi kalau misalnya 1 minggu itu biasanya tatap muka selama 6 hari, maka pada saat pengaturan sistem shifting ini atau pengaturan bergantian ini, maka 3 hari anak berada di sekolah untuk tatap muka dengan Bapak Ibu guru, 3 hari mereka berada di rumah karena jaga jarak itu sangat perlu. Yang ketiga, apabila kondisi penyebaran COVID-19 menurun signifikan atau bahkan berakhir, maka kami baru akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam arti bahwa sekolah masuk normal dengan menjaga kewaspadaan yang sangat tinggi. Termasuk diantaranya yang kedua dan ketiga, Bapak Ibu sekalian, baik masuk secara bergantian ataupun masuk secara normal, maka kita tetap akan berpegang pada penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi sekolah-sekolah sudah kami himbau untuk menyediakan ataupun mempersiapkan, ya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga kalau panjenengan mungkin tadi sempat hadir atau besok-besok sempat hadir di sekolah-sekolah yang dituju, maka di sana setiap kelas mesti sudah ada sarana prasarana tempat cuci tangan. Kemudian ada juga hand sanitizer. Kemudian kalau di depan pintu depan mungkin akan diukur suhunya, ya, menggunakan alat tembak pengukur suhu itu. Di samping mungkin persediaan masker. Ini semua kami lakukan dalam rangka betul-betul bahwa ketika siswa-siswa kita itu sudah mulai masuk baik secara bergantian maupun masuk secara normal, mereka akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Lanjut, Mas. Kalau misalnya
skenario pertama tadi tentang pelaksanaan PTM betul-betul kita laksanakan baik secara bergantian maupun secara normal, maka masih diatur lagi bahwa sekolah itu berlangsung tidak seperti biasa dari jam 7 pagi masuk, kemudian mereka pulang jam 1, tidak. Tetapi ada aturannya bahwa sekolah hanya bisa berlangsung selama 4 jam pelajaran tanpa istirahat. Padahal 1 jam pelajaran di tingkat SMP itu adalah 40 menit. Jadi seandainya kita kalikan 4 jam kali 40 menit itu berarti 160 menit. 160 menit itu sekitar 2 jam setengah lebih, 10 menit. Itu berlangsung dari mahasiswa 1 hari. Artinya kalau masuk jam 8, maka 160 menit berikutnya berarti sekitar jam 10.40 siswa kita pulangkan tanpa jeda istirahat. Karena pada saat anak-anak masuk PTM, maka tidak diperkenankan ada kantin yang buka, ya, karena semuanya ada aturannya. Tadi sudah saya katakan bahwa sekolah itu offline dan online. Artinya offline itu mereka 3 hari dalam 1 minggu itu bergilir di rumah. Online itu juga 3 hari. Ya. Di pertemuan, artinya yang offline itu mereka berada langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau yang online berarti memang mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi, ya, menggunakan sistem. Aku tak tegrok semua anak. Mohon bersabar sebentar, ini narasumber pertama masih ada kendala. Cek.
Cek. Halo. Cek. Oke. Cek. Ya, ini pematerinya. Tunggu dulu, mohon jangan berisik, mikrofonnya dimatikan. Halo. Halo. Oke, monggo Pak Aji. Oke, ya, mohon maaf, internetnya yang kantor terputus ini. Saya pakai HP, enggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi kami lanjutkan. Ada beberapa protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini yang memang sudah kami buat semacam panduan untuk dipedomani oleh para warga sekolah. Di antaranya tentang protokol kesehatan secara umum di sekolah. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan selama di sekolah bagi para siswa. Kemudian protokol protokol kesehatan lanjutan. Ya, lanjut lagi. Nah, untuk protokol kesehatan umum sekolah, ini diantaranya adalah screening bagi kesehatan bagi semua warga di sekolah, baik guru, tenaga pendidikan, maupun siswa. Ini dalam rangka untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Kemudian yang kedua, screening tempat tinggal guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Sampai dengan nomor 9 itu, untuk yang protokol kesehatan umum sekolah. Sehingga betul-betul aturan protokol kesehatan yang kita tetapkan, ini kita buat dalam rangka untuk menghambat laju penularan COVID-19. Next, Mas. Next. Lanjutnya. Kemudian yang protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah, maka kita sudah berikan semacam petunjuk, acuan untuk dipedomani bahwa sekolah itu hendaknya ada semacam himbauan yang berupa spanduk atau ex-banner yang dipasang di semua tempat-tempat yang mudah dibaca baik oleh guru maupun oleh siswa. Kemudian di samping itu sekolah juga harus menyediakan termogan atau alat pengatur suhu. Yang ini nanti bisa digunakan untuk mengukur kondisi suhu tubuh dari masing-masing guru maupun sekolah ketika akan memasuki lingkungan sekolah. Kemudian nomor 3, menyediakan wastafel atau tempat cuci tangan lengkap dengan sabun di setiap ruang kelas dan tempat-tempat yang strategis, sehingga gerakan selalu cuci tangan dengan air mengalir itu bisa kita layani. Kemudian menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periode. Jadi bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, atau mungkin bisa
1 minggu sekali, beberapa tempat-tempat yang ada di dalam sekolah, di lingkungan sekolah itu kita semprot dengan disinfektan. Ini menjaga hal yang tidak diinginkan juga. Kemudian yang kelima, menyediakan masker. Apabila memang anak mungkin ketika berangkat sekolah, mereka lupa membawa masker. Kemudian fungsi UKS, kami minta sekolah juga untuk melengkapi dengan perlengkapannya dan dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang nomor 7, mengatur jarak bangku di dalam kelas. Maka yang tadi kami sampaikan, separuh anak kita online kan, separuh kita offline kan, dalam arti offline itu berada di sekolah, separuh kalau misalnya aturannya di dalam satu rombongan kelas itu 32, maka berarti anak yang PTM separuhnya 16. Nah, jarak bangku maupun meja bisa kita atur, sehingga tidak lagi berdekatan. Pengaturan jarak di dalam kelas. Karena yang melaksanakan PTM itu adalah separuh dari jumlah rombongan belajar yang ada di kelas itu. Kemudian yang 8, meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum bersama. Biasanya kan sekolah-sekolah itu ada musola, kemudian disediakan mukena, disediakan sarung, sajadah dan sebagainya. Ini diharapkan anak-anak kalau memang mau memanfaatkan sarana ibadah itu ya harus membawa sendiri dari rumah, tidak bergantian. Dan yang ke-9, melakukan penyemprotan disinfektan yang tadi saya sampaikan. Lanjut, Mas. Lanjut. Jadi tadi yang protokol kesehatan secara umum. Kedua ini protokol kesehatan sarana dan prasekolah. Kemudian yang ketiga, lanjutkan slide-nya. Nun sewu. Halo. Yang ketiga di atasnya ini. Yang ketiga. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Yang keempat, protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Itu yang pertama, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, membiasakan cuci tangan, melaporkan kepada guru jika merasa sakit atau tidak enak badan. Jangan dibiarkan anak itu. Ya. Kemudian mengurangi aktivitas ya. Kemudian selama jam istirahat tetap siswa itu berada di dalam kelas. Artinya bahwa memang tadi saya sampaikan 4 jam pelajaran itu tanpa jeda istirahat. Jadi masuk ke kelas PTM, pembelajaran tatap muka, selesai jam 10.40 mereka dipersilakan untuk pulang. Lanjut ke slide berikutnya. Halo. Halo. Halo, Pak. Iya, halo, Pak. Yang kelima,
itu untuk guru dan tenaga didik selama di sekolah. Jadi ada beberapa hal berkaitan tentang kesehatan guru. Artinya walaupun mengajar di depan kelas, mereka kami wajibkan untuk selalu menggunakan masker. Kemudian selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Membiasakan cuci tangan juga. Kemudian melaporkan kepada kepala sekolah jika merasa sakit atau tidak enak badan. Kemudian mengurangi aktivitas di luar kegiatan belajaran dan pembelajaran di luar kelas. Kemudian menghindari aktivitas olahraga, serta sampai yang tidak memberikan tugas dari guru dan menggunakan itu wajib, jadi tidak ada yang namanya sistem saling pinjam atau saling minta dan sebagainya, karena ini merupakan satu sarana yang kurang pas kalau untuk pencegahan penularan virus itu kurang pas. Lanjut yang ke-6, protokol kesehatan yang ke-6. Monggo. Yang ke-6. Yang slide berikutnya. Gini ke-6, Pak. Ya, untuk yang ke-6, jadi tidak hanya mereka ketika sampai di sekolah dari rumah, tetapi untuk pulang dari sekolah menuju ke rumah, ini juga ada protokolnya. Artinya setelah selesai jam sekolah, tadi saya katakan kalau misalnya 4 jam pelajaran itu, jam 10.40 siswa kita pulang, maka hendaknya siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing, tidak mampir-mampir. Jadi harapan seperti itu. Kemudian tetap mengenakan masker selama perjalanan. Yang ketiga, jika menggunakan kendaraan umum ya atau antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 atau jack, karena itu kan biasanya agak berdekatan. Kemudian yang keempat, jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, harus dalam satu keluarga, ya, tidak boleh dengan temannya. Kemudian yang kelima, sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat atau air mengalir dan sabun. Serta yang keenam, tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Begitu. Jadi protokol-protokol kesehatan yang kami terapkan sejumlah 6 ini, Bapak-Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, ini sudah kami himbaukan, sudah kami share ke semua lingkup institusi dan sekolah untuk mereka hendaknya memedomkan. Oleh karena itu, bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin ini sudah mulai diterjunkan ke sekolah-sekolah, panjenengan juga jangan kaget. Artinya bahwa memang situasi kita PTM-nya belum berjalan secara normal. Jadi anak-anak masih kita tahan untuk berada di rumah, kemudian Bapak Ibu guru tetap ada yang datang di sekolah maupun di rumah, memberikan pembelajaran atau materi ataupun tugas lewat sistem daring, online. Ya. Yang kesemuanya ini menghindari tatap muka. Tapi mudah-mudahan kalau hari ini PTM PPKM itu berakhir dan tidak diperpanjang lagi, selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan akan berkoordinasi langsung dengan Satuan Tugas Gugus COVID-19 untuk meminta izin pelaksanaan PTM pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah-sekolah. Baru setelah itu, adik-adik sekolahnya mungkin bisa mengembangkan atau menerapkan ilmunya di sekolah yang dituju untuk praktek mengajar secara langsung. Jadi kita tunggu sementara panjenengan berada di sekolah mungkin bisa
bisa mengenal lingkungan sekolah, bisa artinya juga sharing dengan Bapak Ibu guru yang ada di situ, kemudian juga sudah bisa ngangkuk kawruh dengan sekolah-sekolah yang menjadi tugas dari adik-adik mahasiswa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita selalu berdoa dan selalu menjaga imunitas kita supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Suryo Sumanto, SPD MPD, atas apa yang sudah dipaparkan terkait dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini masih ada waktu 10 menit sebelum berganti ke narasumber yang kedua. Mungkin silahkan teman-teman mahasiswa yang barangkali ada pertanyaan terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi bisa ditanyakan. Saya kasih untuk 2 orang penanya. Monggo silahkan. Yang mau bertanya bisa raise hand. Nggak ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ya, mungkin nanti bisa share nomor saya, tidak apa-apa kalau sewaktu-waktu ada yang memang ada butuh bantuan. Itu aja. Iya, Pak. Barangkali ini karena nggak ada yang bertanya, mungkin ada closing statement dari Bapak Haji Sumanto sebelum nanti berganti ke narasumber selanjutnya. Monggo Pak Haji. Oke. Pada Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Pak Ketua Jurusan maupun Sekretaris Jurusan dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sekali lagi atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, kami sangat berterima kasih dengan program praktek pengalaman lapangan, dalam artinya adalah praktek mengajar bagi adik-adik mahasiswa untuk yang semester asal tahun 2021 dan 2022. Kami sangat senang dan sangat terbantu. Artinya bahwa sekolah-sekolah yang menjadi mitra adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan PPL-nya atau PPN Pendidikan maupun Pak Ketua Jurusan sebagai kawah candra di muka. Artinya betul-betul pengalaman langsung yang akan didapatkan oleh adik-adik mahasiswa untuk nantinya bisa digunakan ketika panjenengan betul-betul menjadi seorang guru, dalam arti bisa entah nanti ketika sudah lulus bisa masuk ke lingkungan sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta yang menjadi naungan yayasan tertentu, dan ini mudah-mudahan menjadi satu amal jariah yang insya Allah nanti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah yang baik, mendapatkan balasan yang kita bantu, saling komunikasi dan saling berkoordinasi, dan selamat melaksanakan program PPL yang sudah menjadi program wajib di tingkat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Haji Suryo Sumanto atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang akan diterjunkan ke lapangan, ke sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan. Baik, untuk selanjutnya ini sebelum beralih ke sesi yang kedua, Bapak Haji terima kasih. Kalau mungkin ada kegiatan yang lain bisa
live dari Zoom. Terima kasih Bapak. Oke, acara selanjutnya adalah penjelasan tentang mekanisme PPL yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Monggo kami persilahkan Bapak narasumber yang kedua untuk memberikan penjelasan tentang mekanisme PPL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala yang kami hormati Bapak Kabir jurusan PAI Bapak Dr. Haji Salahuddin, yang kami hormati Bapak Kabid Dikdas Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Bapak WD 1 FPIK Wilayah Pekalongan, yang berbahagia dan kami bangga-banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta PPL jurusan Pendidikan Agama Islam tahun bulan Agustus tahun 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, karena waktunya sudah 2:30 ya, tidak terlalu lama. Kami akan menyampaikan beberapa hal teknis terkait pelaksanaan PPL. Mohon teman-teman mahasiswa dengarkan dengan baik-baik, dipahami, videonya di-on-kan, mic-nya dimatikan, biar tidak mengganggu yang lain. Saya share screen dulu sebentar. Kelihatan ya versinya. Ya. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, capaian pembelajaran PPL pada kali ini, yang pertama itu nanti teman-teman diharapkan bisa mendesain atau merancang pembelajaran. Ini nanti berupa RPP ya, RPP yang bagus, yang sesuai dengan kurtila, sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau sekarang daring ya, sistemnya nanti daring. 2, teman-teman mampu mempraktekkan desain pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam RPP. 3, menerapkan dan mengembangkan media pembelajaran. Sekarang ini kan sistemnya daring, monggo nanti dikembangkan, tidak hanya pakai WA, atau bisa menggunakan hal-hal yang lain. Atau bahkan nanti mahasiswa PAI kreatif bisa membuat aplikasi sendiri untuk pembelajaran. Karena tadi sempat disampaikan sama Pak WD 1, PPL kali ini berbasis keluaran, berbasis produk. Gitu. Yang keempat, mempraktekkan teknik penilaian. Nanti teknik penilaiannya seperti apa, monggo dipraktekkan. Yang kelima, mendeskripsikan manajemen pembelajaran yang ada. Nah, pada poin yang kelima ini, kami berharap teman-teman mahasiswa... share screen. Nggak kelihatan apa share screen-nya? Halo? Kelihatan ya? Ya, tadi ada yang bilang hitam, berarti mati lampu mungkin sana. Ya, selanjutnya terkait dengan manajemen pembelajaran dan lain-lain, kami berharap dari mahasiswa PAI peserta PPL ini tidak hanya sebagai wadah candu di mukanya saja terkait dengan kemampuan menjadi guru jenengan nanti, tapi kami berharap ini menjadi media awal dengan mempersiapkan skripsi. Dengan PPL terjun di lapangan ini, silakan nanti kalian melihat situasi, kondisi di sekolahan, baik warganya, warga sekolah, maupun kurikulum, model pembelajaran, siswa, dan lain-lain terkait dengan sekolah, itu nanti bisa dijadikan atau dijadikan latar belakang permasalahan dengan dalam persiapan menyusun skripsi. Biar nanti mempermudahkan. Setelah PPL ini, kalian langsung bisa menyusun skripsi. Semester 8 harus sudah selesai skripsinya. Sudah. Gitu ya. Yang keenam, memotivasi dan menjalin hubungan yang harmonis. Silakan nanti teman-teman menjalin hubungan yang baik dengan siswa, dengan guru, dengan pengelola sekolah atau madrasah
yang ada di situ, bahkan masyarakat sekitarnya nanti. Yang ketujuh, memposisikan diri teman-teman sebagai calon tenaga pendidik yang profesional. Jadi nanti tolong dijaga sikap, perilaku, ucapan, dan lain-lain. Pola kegiatan praktek nanti berbasis pada kurikulum 13 ya. Ya, tata tertib peserta PPL. Yang pertama, wajib menjaga nama baik IAIN Pekalongan. Tolong ini dijaga alma maternya, khususnya jurusan PAI. Jangan mudah jangan mudah ikut-ikutan sesuatu yang tidak baik gitu. Yang kedua, jaga ketertiban, kenyamanan, dan ketenangan. Yang tiga, berpakaian dan berpenampilan sesuai kode etik guru. Nah, yang nomor 3 ini, nanti teman-teman, tolong kalau yang belum punya pakaian yang sesuai dengan calon guru, bisa segera membeli. Masih ada 2 hari lah minimal, hari besok dan hari Selasa dan hari Rabu. Ya, bersepatu, berpakaian rapi, sopan, yang laki-laki berkopiah. Kemudian jangan lupa jas alma mater selalu dipakai. Oke, jas alma mater selalu dipakai, jangan ditinggal itu. Kemudian yang keempat, mengisi daftar hadir nanti akan dikoordinir oleh ketua kelompok sendiri. Yang kelima, mahasiswa bertanggung jawab atas keseluruhan kebutuhan praktek mengajar. Nah, karena ini PPL ya, mohon uang saku untuk kalian itu jangan dihabis-habiskan. Untuk PPL disisakan. Karena nanti pada waktu penyerahan PPL, konsumsi nanti dibebankan kepada mahasiswa biasanya. Tapi kalau sekolahan mau sodako ya tidak apa-apa. Tapi biasanya itu nanti dari mahasiswa. Termasuk pada waktu pelepasan PPL dan kenang-kenangan untuk sekolah. Nanti semuanya mahasiswa. Selama praktek di sana juga nanti mahasiswa kemungkinan membutuhkan pendanaan. Maka bisa minta tolong atau kepada orang tua disampaikan saja kebutuhan PPL. Yang penting jujur ya, jangan membohongi orang tua, jujur. Yang keenam, mengikuti segala peraturan yang sudah ditetapkan. Khususnya ini nanti ketika di tempat PPL ya diikuti. Kalau masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa diikuti. Bagaimana tata tertibnya, kalau bawa sepeda motor dari gerbang suruh turun ya turun. Ya, pokoknya ikuti apa yang ada di sekolah tata tertibnya. Penyerahan praktek PPL ini nanti bisa dikomunikasikan dengan DPL dan pihak sekolah. Jadi ada 2 hari waktu kalian nanti, hari besok, Selasa dan Rabu untuk komunikasi aktif dengan DPL maupun pihak sekolah. Tadi ada pesan dari Maya, MTS Ribatul Muta'alimin. Wong saya ingat, dari MTS Ribatul Muta'alimin bagi mahasiswa yang tempat prakteknya di MTS Ribatul Muta'alimin, silakan koordinasi dengan DPL dan pihak sekolah, karena tadi pihak sekolah menginginkan tetap hari Rabu. Ingat-ingat, tetap hari Rabu. Karena hari Kamis ada acara penting gitu. Sehingga nanti kalian sudah bisa membantu kegiatan di sana. Ya. Terkait berkas PPL bisa diambil di jurusan mulai besok ya, mulai besok pagi jam 9. Jam kantor jam 9 sampai jam 3. Berkas-berkas PPL nanti bisa diambil sama koordinator atau perwakilan yang bisa. Kemudian ini pelaksanaan kegiatan praktek mengajar, menyusun dan mengembangkan perangkat tadi sudah. Yang kedua, nanti silakan teman-teman koordinasi dengan DPL maupun guru Pamong. Kalau bisa dikasih 5 kali pertemuan mengajar mata pelajaran PAI. Ini kalau bisa. Tapi kalau memang ternyata antara jam PAI dengan jumlah mahasiswa tidak sesuai, ya monggo nanti kalau teman-teman dikasih jam mata pelajaran yang lain yang sekiranya teman-teman mampu, dipersilahkan. Daripada tidak dapat sama sekali mengajar. Karena inti dari praktek mengajar ini kan kalian belajar menjadi guru seutuhnya, langsung praktek kepada siswa di dunia real. Itu ya. Karena memang mungkin ada beberapa sekolah yang seperti itu nanti. Jam PAI-nya lebih sedikit daripada jumlah mahasiswa PPL.
Dan nanti dikomunikasikan saja dengan guru pamong. Saya tidak mampu Pak kalau pelajaran ini, kalau ini insya Allah bisa gitu. Monitoring nanti oleh bimbingan, penarikan ya ini sudah. Alternatif tidak perlu. Nah, sistem penilaian praktek mengajar ini. Yang pertama, mengikuti pembekalan. Jadi teman-teman yang hari ini sudah mengikuti pembekalan, silahkan absen sudah di-share tadi absensinya. Jangan lupa absen. Ini nanti salah satu penilaian. Yang belum, yang tidak absen ya berarti dianggap tidak mengikuti pembekalan. Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan minimal 5 kali pertemuan. Nanti dibuktikan ketika laporan itu. 3, membuat laporan kegiatan praktek mengajar. Nah, laporan kegiatan yang dikirimkan ke jurusan PAI, kami mengharapkan berupa file di CD, kayak skripsi itu. Nanti semua file asli, harus asli. Kalau tanda tangan asli, stempel asli, tapi di-scan saja. Di-scan, dikumpulkan jadi satu, dibuat seperti laporan dalam satu file, seperti laporan atau dibuat seperti skripsi itu, nanti disimpan di CD, CD-nya dikasih tulisan kayak model skripsi itu, dikirim ke jurusan. Selain itu nanti kami akan mengirimkan Google Formulir untuk kalian mengupload file laporan tadi. Jadi tidak usah berupa file kertas itu ya, untuk menghemat kita. Kemudian sudah laporan. Ya, ini sistematika penyusunan laporan nanti disesuaikan aja. Tab New Roman 12 A4 3 jilid maksudnya ini khusus untuk yang jurusan PAI ya. Kalau yang dosen DPL atau sekolahan minta kertas ya monggo disesuaikan, tapi yang jurusan PAI cukup file saja. Kemudian sistematika laporan nanti bisa dibaca, dipahami di buku panduan. Buku panduan sudah di-share ya. Buku panduan sudah di-share nanti. Nah, sudah dapat belum teman-teman buku panduannya? Sudah, Pak. Ya, Alhamdulillah kalau sudah bisa nanti dibaca semua. Oke, terus penilaian nanti nilai kalian akan otomatis terupload di Cikadu ya. Pembekalan 9 pelaksanaan mulai dari Kamis. Kalau ada yang Rabu ya tadi Rabu tidak apa-apa. Atau kalau ada yang mundur sampai Jumat ya monggo. Tergantung nanti kesepakatan mahasiswa, DPL dan pihak sekolah. Pengumpulan laporan maksimal 1 Oktober. Jadi sistem biar kalian nanti tidak dadaan ketika membuat laporan, setiap kegiatan kalian selama PPL nanti ada 1 orang yang bertugas mengumpulkan lah RPP dari teman-teman atau apa dokumen-dokumen dikumpulkan sehingga nanti selesai PPL sudah jadi. Nanti ada juga yang bertugas untuk mem-PDF-kan juga ada. Jadi bagi-bagi peran biar cepat. Kami tunggu sampai tanggal 1 Oktober ya. Ini peserta PPL kali ini 290. 290 sebenarnya kemarin yang daftar itu 300-an, kemudian ketika kami seleksi ada nama-nama yang sama, ada yang tidak memenuhi syarat. Terutama mata kuliah yang wajib diambil itu. Ternyata banyak. Akhirnya tersisa tinggal 290 mahasiswa. Kami bagi tiap sekolahan 10 mahasiswa sehingga ada 29 sekolah. Dalam pembagian sekolah dan mahasiswa maupun DPL, kami sudah berorientasi pada letak tempat tinggal teman-teman. Kami berusaha mendekatkan teman-teman dengan tempat PPL, termasuk dosen pembimbing lapangan juga, biar tidak menyusahkan. Tapi kami juga mohon maaf jika ada yang rumahnya jauh dari tempat. Karena apa? Karena mungkin cuma di daerah sana hanya 1 atau 2 mahasiswa, sehingga tidak mungkin kami mencari sekolah yang dekat tempatnya, maka perlu digabung dengan sekolah lainnya. Tapi kami tetap memprioritaskan yang terdekat. Itu ya. Mohon maaf jika nanti ada yang terlalu jauh. Ya. Oke, untuk contoh penilaian lain-lain nanti bisa disesuaikan. Yang terusnya, yang paling penting ini, himbauan dari kami, mohon setelah ini, semua mahasiswa, khususnya Ketua Komting,
langsung menghubungi DPL masing-masing, memasukkan ke dalam grupnya, menghubungi pihak sekolah. Ya, itu kameranya on sih. Kemudian besok ada waktu 2 hari, kalian menentukan bagaimana teknis serah terimanya. Tuh, jadi hari ini kalian saat inilah nanti setelah ini langsung menghubungi DPL dan perlu kalian survei ke lokasi. Kalau bisa semuanya survei. Jangan perwakilan, karena saya khawatir kalau nanti perwakilan ada teman yang tidak tahu lokasinya mana, salah masuk sekolahan. Kayak kemarin pengalaman saya di sekolah mana itu, Yayasan YMI, itu SMP-nya kan di belakang. Dia salah masuk ruangan, malah salah masuk sekolah, ada yang masuk ke gudang, ada yang kemana itu. Gitu ya, jadi jangan hanya komtinya saja. Kalau bisa teman-teman diajak semuanya bareng-bareng, biar tahu tempat parkirnya di mana, ya, toiletnya di mana, ya, biar tahu, nggak salah tempat. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kurangnya, saya kembalikan kepada moderator, barangkali nanti ada tanya jawab dengan jurusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang kedua. Silahkan teman-teman mahasiswa, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mekanisme PPL, bisa langsung ditanyakan di forum ini. Oke, ini ada Mbak Anissa Nurul Izzati yang raise hand. Silahkan. Mikrofonnya bisa di-on-kan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya Pak mengenai lokasi dari PPL itu sendiri. Kalau dari kita ada yang mau pindah tempat, boleh enggak ya Pak? Soalnya lokasinya lumayan jauh dari lokasi rumah. Terima kasih. Itu saja. Oke, saya tampung dulu. Yang kedua, ini ada yang raise hand, Mbak Salma Anissa. Silahkan Mbak Salma. Terima kasih Bu Aini atas kesempatannya. Di sini izin bertanya. Berarti suaranya bisa lebih keras lagi Mbak Salma. Sudah Bu, tes. Kan setelah kita tadi counting itu komunikasi dengan DPL. Nah kemudian komunikasi dengan guru utama atau guru dari sekolah itu yang komunikasi kita atau DPL Bu. Soalnya tuh temen tuh banyak yang tanya, ini berarti kita ngehubungin sekolahnya gimana gitu-gitu. Jadi mohon informasinya ya Bu ya. Maksudnya yang menghubungi pihak sekolahnya langsung itu siapa? Terima kasih Bu Aini. Dua dulu mau dijawabnya. Dua dulu, yang mau bertanya nanti lagi nih yang 2 pertanyaan sudah masuk bisa dijawab oleh Pak Saifuddin. Monggo Pak Saif. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama terkait dengan tuker tadi ya, bisa tuker tempat PPL asalkan ada yang mau tukeran. Jadi si A atau dengan B pindah ke sekolah itu, yang A pindah ke sekolah itu. Tapi kalau tidak ada yang tukeran berarti tidak boleh. Intinya ada yang tukeran. Kemudian kalau memang suaranya normal tuh. Jelas ya. Nah, kalau memang jadi tukeran dengan temannya, tolong setelah acara ini mbaknya atau masnya langsung menghubungi admin jurusan PAI ya, untuk konfirmasi, untuk mengganti, dan nanti akan dihubungkan kepada DPL-nya. Gitu ya. Kepada Pak siapa? Pak Trisna ya? Kepada Pak Trisno nanti. Harus ada yang menggantikan atau tukeran. Kalau tidak ada ya tidak bisa pindah-pindah. Gitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan Mbak Salma tadi yang bertanya, itu tim apa namanya? Kelompok PPL kan sudah ada komtingnya ya. Ada komtingnya. Silakan mbak-mbak, mas-mas itu menghubungi langsung atau datang ke sekolahnya. Jadi DPL itu nanti cukup dapat informasi saja. Oke, bisa dipahami. Jadi nanti komting atau teman-teman PPL
mendatangi sekolah, menanyakan bagaimana dan gimana-gimananya, atau minta nomor HP siapa namanya, guru pamongnya, nomor HP guru pamong, komunikasikan penyerahan PPL gimana, nah kemudian disampaikan kepada DPL hasilnya. Gitu. Jadi DPL tidak perlu ikut mbak-mbaknya ke sekolahan. DPL nanti datangnya hanya pada waktu penyerahan itu saja. Beda kalau ada DPL yang mau menemani mbak-mbak dan mas-mas untuk berkunjung dulu ke sekolah, ya itu haknya DPL, diperbolehkan. Tapi kami tidak mewajibkan hal itu. Bisa dipahami Mbak Salma? Ini kami mengurus semuanya, terus komunikasi ke pihak sana itu pribadi ya Pak ya? Iya, mandiri. Ini kan mahasiswa sudah besar-besar ya. Mosok leren tak tuntun, tak gaweno nganu rantai mengkonen buri kereta. Ya, bisa ya. Tapi kalau jenengan mau konfirmasi ke DPL juga enggak apa-apa, Pak. Saya besok mau kunjungan, barangkali DPL-nya baik hati mau menemani, kan enggak apa-apa. Tapi tidak usah mengajak DPL-nya. Kalau mau datang dengan sendiri enggak apa-apa, ya. Yang lain monggo. Ya, silakan Mbak Arina dan Mas Rizky Maulana. Mbak Arina dulu, silakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kuntari Bu, 1188203. Saya pakai punyanya ya Bu. Izin bertanya, kan itu PPL saya lihat teman-teman yang dari TPIG dan teman-teman dari TM itu ada MIP lah. Itu perkelompok buat MIP-nya atau itu dari fakultas Bu atau dari jurusan? Seperti itu Bu, terima kasih. Gimana suaranya? Diulangi Mbak Arina, suaranya terputus-putus. Iya Bu, ulangi ya. Perkenalkan, nama saya Kuntari. Saya pakai HP-nya Arina ini Bu. Saya kan lihat teman-teman yang sudah pembekalan PPL ya di sekolahannya masing-masing lah, itu ada MMT-nya lah. MMT itu per kelompok buat sendiri-sendiri atau dari jurusan Bu, seperti itu. Terima kasih. Oke, satu lagi Mas Rizky Maulana, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya Bu, Pak. Untuk penetapan tanggal penempatan kita dari mahasiswa ke sekolahan itu ditetapkan dari sekolahan atau dari kita yang menentukan? Terima kasih. Oke, ada dua yang sudah masuk. Yang pertama dari Mbak Kuntari menanyakan tentang MMT, kemudian yang kedua Mbak Rizky Maulana tentang tanggal. Silakan Pak Sekjur atau Pak Kajur. Ya. Saya menanggapi dari Mbak Kuntari dulu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan PPL ini selama kegiatan di sekolahan semuanya adalah kelompok PPL yang mengurusi, sehingga memang butuh dana lebih dari biasanya, ya, termasuk transporting dengan nanti makanya juga beli sendiri ya, jangan minta bu guru. Termasuk MMT besok, snack-snack pembukaan maupun penutupan, minumnya, kalau perlu Pak Bonya untuk membersihkan, yo jenengan sendiri. Ya, teman-teman. Jadi mandiri intinya. Kamu itu di situ kan sudah diterima magang di situ, ya alhamdulillah. Maka kita sebagai orang yang tamu yang baik juga perlu menyenangkan ya sekolah juga lah. Seperti itu ya, Bu Arina ya. MMT buat sendiri intinya ya. Iya Pak, makasih Pak. Kemudian Mas Rizky terkait waktu. Sebenarnya setelah ini atau besok kalau mau langsung penerjunan juga tidak apa-apa. Jadi kami tidak memastikan atau mematok harus wajib semuanya hari ini, tidak. Tapi terserah atau tergantung sekolahan, DPL itu. Kalau mahasiswa insya Allah kapanpun bisa ya, tengah malam aja bisa ya. Yang susah itu kan, iya, yang susah itu kan sekolahan bisanya kapan, terus DPL-nya bisanya kapan, karena harus mempertemukan DPL dan pihak sekolah. Kalau salah satu tidak bisa hadir, maka dipending dulu sampai dua-duanya bisa ketemu. Kalau susah, bisa pakai Zoom. Kalau tidak bisa hadir secara fisik, ya pakai Zoom juga tidak
apa-apa. Malah ngirit nanti mahasiswa tidak perlu pakai snack ya, tidak perlu beli MMT. Ya, monggo. Yang lain? Oke, ini Mbak satu lagi Mbak Safaatul Mirzana, silakan. Nggak jadi Mbak Safa. Ya, jadi Bu, suaranya kedengeran Bu. Oh iya dengar. Ya silakan Mbak Safa. Perkenalkan, nama saya Safaatul Mirzana. Izin bertanya, ketika kita survei nanti ke sekolahan itu, data atau informasi yang perlu kita ketahui itu kurang lebihnya apa saja ya Pak? Yang perlu kita tanyakan secara keseluruhan gitu. Oke. Oke, Mbak Safaatul Mirzana menanyakan tentang kalau survei ke sekolah info apa saja yang akan ditanyakan. Saya tampung dulu pertanyaannya. Satu lagi ini ada yang raise hand, Mas Arkan. Silakan Mas Arkan. Ya, terima kasih Bu Ayuni. Sebelumnya perkenalkan saya Arkan Abdulkoni. Yang saya tanyakan, apakah dari jurusan tidak memberikan subsidi kepada setiap kelompok PPL untuk menunjang dan memfasilitasi pelaksanaan PPL di setiap kelompoknya pada masing-masing sekolah. Itu saja Bu. Subsidi meskipun uang saku. Dua pertanyaan yang sudah masuk dari Mas Arkan dan juga Mbak Safa. Ya. Untuk Mas Arkan Abdulgoni, yang pertama ini yang paling menarik kan subsidi. Kamu kan sukanya yang subsidi ya. Saya kasih subsidi khusus untuk Mas Arkan, subsidi silang. Ya, nanti kalau ada temannya yang berlebihan, monggo dikasihkan ke Mas Arkan. Gitu, oke. Dari secara umum untuk semua kelompok, kami dari jurusan tidak ada hal-hal atau apa yang bisa kami berikan, hanya apa itu tadi? Buku panduan dan yang terkait administrasi saja. Itu nggih Mas Arkan nggih. Mas Arkan mana wong niki langkung niki. Nggih. Ya, gitu ya, paham nggih. Jadi nanti silakan kelompok urunan lah. Uronan ngono. Nek perlu HP ini digeret sing regane larang jadi murah ae sik atau montore. Untuk Mbak Safaatul Mirzana, pertanyaan yang wajib atau yang perlu ditanyakan yang pertama itu terkait waktu apa itu penyerahan PPL. Waktunya kapan, jam berapa, di mana, kemudian susunan acaranya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti terkait model pembelajaran di sekolah teman-teman. Nanti oh ya, yang tadi untuk yang tadi, apakah pelaksanaan di Zoom atau tatap muka di ruangan, itu juga perlu ditanyakan nanti ruangannya mana disurvei, karena nanti teman-teman kan perlu kalau ruangan perlu menyiapkan ruangannya 1 hari sebelumnya, ditata yang rapi ruangannya, pesen MMT dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga perlu menanyakan kepada pihak sekolahan, sistem pembelajarannya di situ bagaimana, apakah full daring atau kombinasi atau full luring, nanti ditanyakan. Dan lain-lain itu, yang penting itu aja. Nanti insya Allah sambil jalan, ketika kamu bertemu dengan Bapak Ibu Guru di sana, insya Allah akan mengalir sendiri pertanyaan tanya jawabnya itu. Itu Mbak Safa, paham ya? Mohon maaf Pak, berarti kita itu di anggota kelompok mandiri ke sana sendiri ya Pak? Dari data tadi yang perlu ditanyakan berarti kita dari anggota kelompok yang menanyakan semuanya gitu nih Pak, pas survei. Gitu, yang menanyakan ke sana. Ngomong-ngomong, teman-teman sudah punya nomor HP-nya guru pamongnya masing-masing belum? Sudah Pak. Ya, kalau yang sudah bisa saling hubungi. Kalau yang belum, barangkali di sekolah itu ada teman yang di situlah. Nanti bagaimana jalannya, tanya-tanya pada teman yang lain yang kenal-kenal itu. Ya, perbanyak informasi, perbanyak teman, insya Allah banyak informasi yang didapat. Yang lain? Ya. Jangan lupa kalau ke sekolah
memperkenalkan diri dengan baik ya. Jangan tiba-tiba datang langsung bertanya. Tapi berkenalan dulu dari peserta PPL jurusan PAI, namanya ini, mau bertemu dengan kepala sekolah dan juga guru pamongnya, kemudian ditanyakan terkait dengan waktu penyerahannya. Oke, ya, pakaian rapi sopan, jangan lupa pakai jas ya, jas alma mater biar langsung tahu. Ya, pakaian rapi sopan, jas alma mater. Ya, Bu. Saya lanjut, ini ada satu yang angkat tangan, Mbak Latifatul Musaadah, silahkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya izin bertanya. Tadi kan saya mendengarkan tentang berkas PPL yang harus diambil di jurusan ya Bu. Tapi tadi saya mendengarnya suaranya agak patah-patah soalnya terhalang sinyal. Nah itu berkas PPL itu, misal kalau koordinator perwakilan ke jurusan ambil berkas itu, lah berkas itu dibawa saat kita survei ke sekolah PPL kita atau bagaimana Bu? Tadi maaf kurang jelas soalnya pas penjelasan dari Bapak terhalang sinyal, maafnya Pak. Terima kasih. Iya, dimaafkan. Oke, untuk berkas-berkas akan dijawab langsung oleh admin jurusan PAI. Monggo Pak Faik atau Pak Tris. Pak Tris. Baik, untuk berkas bagi mahasiswa ini berkas bisa diambil oleh ketua kelompok ya. Ini isinya daftar hadir untuk peserta PPL, daftar hadir untuk sekolah, guru pamong, dan DPL. Berkas bisa diambil besok sekitar jam 10 ya. Karena mungkin ada perubahan pergantian lokasi dari teman-teman yang harus direvisi, maka berkas yang seyogianya hari ini sudah bisa diambil, maka kami rubah, bisa diambil besok ya. Untuk teman-teman yang mau tuker lokasi tempat PPL, mohon untuk menyampaikan dengan jelas kelompok berapa, tukerannya dengan siapa, itu harus jelas sehingga kami tidak bingung untuk mengidentifikasi mahasiswa yang tukar tempat lokasi. Namun jika tidak ada pertukaran tempat lokasi, ini lebih baik sehingga tidak membingungkan admin PAI karena harus merubah berapa komponen yang harus dirubah. Ini terima kasih sekali bagi mahasiswa yang sudah siap untuk PPL dengan pembagian lokasi yang sudah kita share di grup PPL. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Oke, begitu ya. Jadi untuk yang mau tukar lokasi itu segera saja. Hari ini harus sudah fix maksimal sebelum jam 4 sebelum kita pulang dari kampus sehingga besok berkasnya bisa segera kalian ambil. Berkas nanti tidak harus dibawa pada saat survei, tapi nanti dibawa pada saat penyerahan hari pertama. Itu isinya adalah daftar hadir dan juga daftar penilaian untuk guru pamong. Gitu ya. Kalau semakin lama kalian tidak fix, misalnya baru bilang mau tukeran besok ya, otomatis nanti akan merubahnya juga lebih lama. Oke, ini ada dua yang raise hand, Mbak Mas Nafiul Umam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya Bu, ini mohon kejelasannya. Saya Nafiul Umam dari kelompok 16 ingin bertanya tentang lokasi PPL dari kelompok 16 itu kan di SMK Setia Praja Pemalang. Nah terus
Sedangkan sekolah SMK Satya Praja yang ada di Pemalang itu ada 3, Bu. Satya Praja 1, Satya Praja 2, dan Satya Praja 3. Terus dari kelompok 16 ini yang Satya Praja yang berapa, Bu? Nah, mohon kejelasannya dari Bu Azizah atau Pak Sutrisno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Nafiul Umam akan dijawab oleh Pak Sutrisno. Monggo, Pak. Oh iya, barangkali ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Mbak Latifatul Musa ada? Sudah, Bu, cukup. Oke. Mbak Rati Gusdiandini. Silakan, Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, pertanyaan saya, Pak, terkait berkas. Kan kita itu ngambilnya berkas besok jam 10 ya, Pak ya. Kan sedangkan kita juga mau survei ke sekolahnya itu sekitar takutnya kan kalau misalnya COVID gini cepat pulangnya, Pak, gitu. Kalau misalnya bisa di-share ke grup WA aja, bagaimana, Pak? Nanti masalah absen bisa disusul setelah survei ke sekolah, gitu. Terus, Mas, takutnya juga kan ada konfirmasi lewat online, gitu kan. Jadi nguploadnya bisa berkas atau apa. Begitu, Pak, pertanyaannya. Oke, Mbak Rati, untuk berkas itu tidak harus jam 10. Misalkan pagi mau berencana survei dulu, silakan dulu, ambil berkasnya siang, setelah zuhur tidak apa-apa. Kita buka sampai jam 3 sore, ya. Jadi tidak harus diambil jam 10. Misalnya mau survei dulu, silakan survei, ambil berkasnya setelah survei, silakan seperti itu, ya. Yang Mas Nafi, yang pertanyaannya Mas Nafiul Umam tadi, Pak Tris akan menjawab. Silakan Pak Tres. Terima kasih Mas Nafi. Mohon maaf kami kemarin tidak menyantumkan secara jelas. Itu sapranya itu sapra 2 Mas. Yang Tarukan ya. Yang sebelah selatan ya, Masjid ya, Pak. Jami. Ya Pak, ini juga minta maaf ya Pak karena dari kecanggungan itu dari kelompok 16 juga apa bingung masih Pak itu. Ya Pak, terima kasih. Ya Mas, sama-sama. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya? Mas Rosikin. Silakan Mas Rosikin. Mbak Latifatul Musaada, raise hand-nya diturunkan. Suaranya putus-putus, Mas Rosikin. Nusantara Somal. Kebetulan sama SMK sama Nusantara Somal. Itu yang SMK Nusantara Somal ini sekolah SMK Islamnya. Suaranya terputus-putus Mas Rosikin. Mungkin bisa Oke, untuk Mas Rosikin silahkan ditulis di kolom chat ya. Selain Mas Rosikin, silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin dari Pak Kajur. Barangkali ada yang mau menambahkan pesan-pesan untuk mahasiswa, monggo. Sambil menunggu Mas Rosikin menulis pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
mahasiswa, para mahasiswa yang sangat kami banggakan. Saya harapkan setelah ini langsung koordinasi baik dengan Bapak dosen pembimbing ataupun juga dengan sekolah. Kemudian kami harapkan bahwa sekali lagi gunakan ini kesempatan yang baik bagi kalian untuk bisa mengekspresikan diri ya, untuk bisa berlatih, untuk bisa mempunyai pengalaman. Jadi jangan anggap ini sebagai sebuah beban. Ya. Jangan anggap ini sebagai sesuatu yang memberatkan. Tapi pandanglah ini sebagai suatu kesempatan bagi kalian untuk meningkatkan kemampuan. Jadi kalau dengan cara pandang seperti ini, ya, maka kita akan merasa enjoy dengan PPL ini. Jadi tidak ada rasa berat, tidak ada suatu perasaan bahwa ini adalah sesuatu yang memberatkan. Jadi kita harapkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya diharapkan bisa menyesuaikan segala sesuatunya. Ya. Artinya kalau misalnya ada sekolah, misalnya sekolah itu, dan biasanya rata-rata sekolah itu mempunyai keinginan untuk kalian itu berangkat pada tiap hari, ya, maka saya kira kita ikuti saja. Kemudian kalau misalnya ada kendala tempat dan sebagainya, ya mungkin bisa diselesaikan lah. Ya. Meskipun kita sebenarnya sudah mengatur sedemikian rupa, ya, antara tempat tinggal kalian dengan sekolah itu sudah diupayakan didekatkan. Makanya yang di Tegal, ya, ini juga kita carikan sekolah di Tegal. Ya. Yang di Subah, kita carikan sekolah di Subah. Ya. Ini artinya apa? Agar lebih dekat ya dengan lokasi kalian. Barangkali mungkin masih ada kendala jarak dan sebagainya. Ya monggo disiapkan sebagai rupa sehingga masalah itu bisa teratasi. Saya kira itu, dan sekali lagi saya ucapkan selamat ya untuk mengikuti PPL ya. Selamat mengikuti PPL dengan sebaik-baiknya. Semoga dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, dan Anda akan meraih kesuksesan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Haji Salahuddin MSI. Untuk pertanyaan dari Mas Rosikin nanti akan dijawab oleh Bapak Sekretaris Jurusan Pak Saifuddin. Ada yang selain Mas Rosikin, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini saya anggap pertanyaan yang terakhir dari Mas Rosikin terkait dengan penempatannya di SMK Nusantara Comal atau SMK Islam Nusantara Comal. Ya, masuk ya. Mas Rosikin, itu sekolahnya Selatan Pantura. Itu yang Islam atau yang Nusantara Comal ya? Yang Nusantara Kak itu Pak. Yang Nusantara, pokoknya sekolahnya itu Selatan Pantura. Nama kepala sekolahnya apa Mbak? Ahmad Lutfi. Lutfi Kamal. Ya Mas, kelompok 6. Ya. Nanti yang Nusantara itu sekolahnya Selatan Pantura, nama kepala sekolahnya Lutfi Kamal. Untuk Pak Selamat Untung sudah tahu tuh, tadi saya tanyakan sudah tahu. Ya itu yang di depan masjid ya Pak, yang di depan Masjid An-Nur apa ya? Depan aja Pak. Itu nanti ya dicari. Kemudian yang tadi mau tukeran itu Bojong Kedung, Bojong Radisa terlalu jauh. Punya motor kan? Kalau udah ada yang mau tukeran ya nggak apa-apa itu. Bojong Radisa, saya sudah biasa Radisa Kajen. Bahkan Kajen panjang terus biasa. Ya dari. Wow, ini Pak Tris aja Batang Kajen, Pak Trisno. Tiap hari. Ya, dekat itu enggak perlu tukeran, nanti membuat rumit aja. Kecuali rumahnya mana itu.
Banjarnegara atau mana sekarang. Yang lain tadi siapa yang tanya? Surat pengantar dari jurusan. Suratnya sepertinya untuk surat kan sudah kita ke sekolah ya. Untuk mahasiswa yang mau survei ada surat pengantar lagi atau tidak, Pak? Oke. Jadi untuk yang bertanya ini apakah ada surat dari jurusan sebagai pengantar kami sekolah, itu tidak perlu membawa surat lagi karena surat sudah kita sampaikan ke sekolah dan juga tadi pagi sudah ada pembekalan untuk guru kamu. Jadi langsung saja dicari sekolahnya, datang ke sana, bilang mahasiswa PPL jurusan PAI, FTIK, IAIN Pekalongan. Yang penting ke sekolahnya tidak salah. Sudah ya, tidak ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada, untuk sesi tanya jawab saya akhiri. Kami lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sutrisno SSY. Kepada beliau kami persilakan. Orang Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina syafiina wa Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighna Allahumma la tada' lana fi majlisina damman illa ghafartah wa la hamman illa farijtah wa la daynan illa qaditah wa la maridan illa syafitah wa la 'uyuban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyaqil ahyan wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil wa ashabil ahyan adada ni'amina wa yudhali rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Oke, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sutrisno yang sudah memimpin doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pembekalan PPL untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya selaku pembawa acara dan juga moderator mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum live, ini ada sesi foto bersama. Silahkan di-on-kan dulu kameranya semuanya. Ini ada 11 slide. Saya mulai dari slide yang pertama. Mbak Laili Munsifah, di-on-kan kameranya. Mbak Laili Munsifah. Putri Nugraha.